Alhamdulillah, dua susunan kata yang paling pantas selalu diucapkan oleh seorang muslim sebagai kata puja dan puji serta berterima kasih dan bersyukur kepada Sang Pencipta Allah. Allah telah mudahkan dengan dua susunan kata ini dengan janjinya la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah, wala in kafartum inna adabi lasyadid, dan kalau kalian kufur siksaku sangat pedih. Hanya dengan menggerakkan sedikit lidah dan bibir kita alhamdulillah, maka janji benar dari Sang Pencipta Allah segala kebutuhan kita akan dipenuhi. Nikmat terbesar yang harus kita syukuri adalah nikmat Islam dan iman itu sendiri. Nikmat Islam dan iman itu sendiri. Karena dengan iman terhadap Islam atau iman terhadap Allah Subhanahu wa taala ini akan membuat kita jadi tidak usah repot-repot mencari siapa yang menciptakan alam semesta ini, siapa yang menggantikan siang malam, siapa yang menciptakan manusia, api, udara, air, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, dan pernak-pernik kehidupan yang di depan mata kita bisa kita lihat, karena mengerucut kepada satu Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang beriman kepada Allah dipastikan akan punya panduan hidup yang jelas, karena dia tahu mana makanan, mana minuman, mana pergaulan, mana pendapatan yang boleh dan tidak boleh, mana yang boleh dia nikmati yang dikenal dengan halal, dan mana yang harus dia kerjakan yang merupakan perintah, wajib ataupun sunnah, dan mana yang harus dia tinggalkan baik itu haram ataupun makruh. Oleh karena itu orang yang beriman kepada Allah adalah nikmat terbesar yang harusnya kita syukuri. Selain daripada itu cukup banyak nikmat-nikmat yang lain, dari kesempatan, kesehatan, pasangan hidup, keturunan dan seterusnya yang sangat melimpah, yang harusnya kita selalu membasahi lidah dan bibir kita dengan alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Tentu juga sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau dihabiskan untuk agama ini. 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah, dan kita tahu betapa pedihnya orang yang diusir dari kampung halamannya. Dan 10 tahun fase Madinah, semuanya penyempurnaan agama ini sehingga sampai kepada kita dan bisa kita jadikan sebagai pegangan hidup. Jadi teman-teman sekalian, di awal pertemuan saya ingin memberikan support dan dukungan kepada para owner dan pendiri perusahaan yang peduli terhadap pengajian stafnya, pengajian teman-teman sejawat, dan mungkin juga disadari atau tidak disadari kami pun online yang diikuti dengan cukup banyak follower dan viewer, ya, yang insya Allah juga ini masuk dalam pahala orang yang jadi penyebab atas pengajian ini. Nah, ini satu hal yang luar biasa, karena memang ilmu agama ini teman-teman sekalian wajib untuk dipelajari. Kata Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama ini faridah, kewajiban bagi setiap muslim. Bukan kapan saya ada waktu, bukan kapan saya mau, tapi memang wajib setiap saat kita belajar agama. Jangan pernah lewatkan detik-detik hidup kita sementara kita masih belum faham dengan salah satu hukum dari hukum-hukum agama. Di masa kita sekarang dengan teknologi canggih, apalagi perusahaan antum juga tidak asing dengan teknologi-teknologi seperti ini, handphone kita sudah menjadi perpustakaan berjalan. Kita bisa belajar apa saja yang kita ingin tahu dalam detik dan menit yang sedang kita ingin tahu, segera kita bisa dapatkan dengan searching Google misalnya, ya, ataupun kita ingin yang visual, audio, kita bisa lihat media-media cukup banyak, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, dan yang lainnya. Maka ini adalah satu hal yang luar biasa, di mana zaman dulu Imam Bukhari rahimahullah kalau ingin belajar sebuah hadis, saudaraku seiman, beliau kadang-kadang menunggangi keledai 1 bulan perjalanan menuju ke ujung wilayah Rusia atau Persia, di masa itu namanya Persia, hanya untuk mendengarkan sebuah hadis lalu beliau kembali lagi.
Itu juga dengan ulama-ulama dulu karena tidak ada teknologi kayak kita sekarang. Kita perlu fahami bahwasanya mempelajari agama ini lebih kita butuhkan daripada makanan pada saat lapar, minuman pada saat haus, dan juga tempat tidur pada saat kita letih dan obat pada saat kita sakit. Karena ilmu agama akan memandu kita mana makanan, mana minuman, mana pergaulan, mana tempat tidur, mana obat yang boleh dan tidak boleh, dikenal dengan halal dan haram. Sehingga semua hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pribadi memberikan support kepada semua pemilik-pemilik perusahaan ataupun kepala keluarga yang masih menghidupkan penuntutan ilmu di rumah mereka, di lembaga mereka, karena ini sangat besar kebutuhan umat Islam terhadapnya. Dan saya mengajak diri saya dan teman-teman sekalian ikhlaskan niat, jangan hanya sekedar ingin meramaikan majelis, ya, atau hanya mengetes saja seremoni atau testimoni saja, tapi coba lebih fokus beberapa menit ke depan selama materi kita berjalan. Rasakan dalam hati anda butuh untuk belajar. Tidak usah lihat siapa yang menyampaikan, atau tinggal lihat apa yang disampaikan. Kalau itu benar, terimalah. Dan juga ikhlaskan niat untuk meraih keutamaan majelis ilmu. Walaupun anda duduk di kantor yang biasa anda aktivitas, tapi karena sudah dibentuk majelis ilmu begini, kita akan mendapatkan semua keutamaan majelis ilmu selama kita ikhlas. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan 100 kelebihan orang yang menuntut ilmu. 100 keutamaan yang didapatkan. Tapi tentu tidak bisa kita sebutkan semua. Cuma banyak yang mewakili. Di antaranya hadis Nabi SAW, Allah memiliki golongan malaikat yang khusus berterbangan di muka bumi ini mencari majlis-majlis ilmu. Kalau mereka menemukan, maka mereka akan memanggil satu sama yang lain. Akhirnya mereka memenuhi majlis tersebut sampai ke langit. Mungkin yang hadir sekarang 100-200 orang secara offline, mungkin online entah berapa Allah mudahkan mengikuti, tapi ada kalangan-kalangan makhluk Allah para malaikat yang jauh lebih banyak dari kita jumlahnya ikut mendengarkan majelis ilmu tersebut. Apakah majelis ilmu seperti ini ataupun khutbah Jumat atau yang lainnya. Seperti misalnya disebutkan tentang Jumat saja, kata Nabi SAW, kalau Allah mengutus malaikat di setiap pintu masjid mencatat siapa yang pertama datang di Jumat itu. Dan terus saja mereka mencatat sampai khatib mulainya di atas mimbar kemudian berkhutbah, maka di saat itu mereka tutup buku-buku mereka dan mereka ikut mendengarkan ilmu tersebut. Dan kata Nabi SAW, Allah menebahkan sayapnya melindungi para penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Belum lagi hadis yang lain kata Nabi SAW, siapa yang tulus, ikhlas, duduk hadir ingin belajar ilmu, dia karena Allah saja ingin mengetahui apa yang ingin dia sampaikan atau apa yang disampaikan oleh pemateri kemudian dia terapkan dalam hidupnya, maka diberikan pahala haji lengkap. Hanya duduk sejam, sejam setengah, beberapa menit saja mendengarkan sebuah hadis, sebuah ayat, sebuah kisah sudah cukup untuk mendapatkan pahala haji. Yang kita tahu haji itu butuh energi, buku ekstra harta, ekstra waktu dan seterusnya. Karena biayanya mahal, tempatnya jauh, waktu yang dibutuhkan juga cukup panjang. Maka ini keutamaan yang jangan luput dari kita dan sekian banyak keutamaan tentunya. Sudah panjang lebar kami jelaskan di media kami. Di Khalid Basrama Official, di YouTube ada di playlistnya tentang keutamaan ilmu itu sendiri. Baik teman-teman sekalian, kesempatan ini sesuai dengan permintaan judul, kita akan bahas tentang masalah syukur. Syukur ini bahasa Indonesianya terima kasih sebenarnya. Berterima kasih. Cuma memang syukur ini lebih banyak digunakan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sempat bacakan surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, pasti aku akan tambah. Kalau kalian kufur, azabku sangat pedih. Kita coba dengarkan apa penjelasan ulama tentang syukur ini. Karena Allah menjanjikan dan kekal dalam kitabnya Al-Quran, dari awal diturunkan 1400 tahun yang lalu sampai nanti menjelang hari kiamat, tetap sama, kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Lalu apa syukur ini? Sehingga akhirnya membuat kita bisa selalu mendapatkan nikmat yang ada, minimal bertahan atau bahkan dilebihkan. Apakah kesehatan, apakah rezeki, ya, harta,
apakah pasangan hidup, keturunan, makanan, minuman, kesehatan dan seterusnya. Dikatakan oleh Al-Jauhari dalam kitab beliau namanya As-Sihah fil Lugha. Beliau mengatakan syukur itu dalam etimologi atau bahasa adalah as-sana'u 'alal muhsin bima aulakahu minal ma'ruf. Syukur adalah pujian bagi orang yang memberikan kebaikan atas kebaikan tersebut. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan syukur lebih jauh. Mungkin kita bisa bahasakan ini secara istilah atau terminologinya. Beliau mengatakan zuhuru atharu ni'matillahi ala lisani abdi. Syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada diri seorang hamba dengan pujian, thana, wa'tiraf dan pengakuan melalui lisan, wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbah. Dan di dalam hatinya ada persaksian dan kecintaan dalam hati. Wa ala jawarihi inqiyadun wa ta'ah. Dan terhadap anggota tubuh ada kepatuhan dan ketaatan. Dinukil dari kitab Madarikus Salikin. Berarti syukur itu betul-betul kita yakini dulu ini adalah nikmat dari Allah. Kemudian kita yakin Allah lah yang telah menciptakan kita, yang menciptakan nikmat itu. Dan juga yang bisa menambah dan mempertahankan, maka akhirnya kita bersyukur kepadanya. Syukur ini teman-teman sekalian, saya berharap kita fahami baik-baik. Jangan selalu kita anggap bersyukur kalau yang kita dapat hanya duit saja. Karena banyak orang merasa nikmat itu hanya duit. Kapan dia punya pekerjaan, dia punya uang, dia kaya raya, maka berarti dia bersyukur. Dia di situ saat itu wajib bersyukur. Padahal sebenarnya syukur bukan seperti itu. Syukur jauh lebih luas atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa memfungsikan anggota tubuh dengan menghirup nafas, mengeluarkan nafas sehingga bisa ada sirkulasi oksigen dalam diri kita, tubuh kita sehingga kita bisa hidup. Mata kita masih bisa menangkap cahaya sehingga kita bisa bedain ini terang ataupun kalau tidak ada cahaya gelap. Telinga kita bisa berfungsi membedakan intonasi keras sama lembut seketika. Kemudian lisan kita, lidah masih bisa membedakan asam, manis, ya. Kemudian pedas seketika. Hidung kita masih bisa membedakan mana wangi, mana busuk seketika. Tangan kita, anggota tubuh masih peka. Kita masih bisa menyentuh benda dan kita tahu ini lembut atau kasar, ini panas atau dingin. Bahkan ada banyak hal-hal yang mungkin di mata manusia yang belum belajar itu bukan nikmat, bahkan siksaan bagi mereka. Seperti contohnya lapar. Kita sekarang Ramadan ini dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang susah hidupnya. Mereka kelaparan, tidak punya makanan, harus berharap pemberian orang. Mungkin di mata sebagian orang lapar itu adalah siksaan. Begitu juga dengan haus, begitu juga dengan capek misalnya. Tetapi fahami baik-baik teman-teman sekalian, justru yang kita anggap ujian bagi orang lain itu adalah perangkat-perangkat terbaik untuk menikmati nikmat yang sedang Allah berikan. Coba bayangkan teman-teman kalau seandainya kita sudah kenyang. Sebentar buka puasa, sunnah Nabi SAW, kata Nabi SAW, makan sebaik-baik makanan pada saat buka dan sahur bagi seorang muslim adalah kurma. Ambil beberapa butir kurma, minum air, sholat maghrib dulu. Habis itu pulang baru Anda makan main course-nya, makanan beratnya. Anggap Anda sudah makan makanan beratnya dan kenyang. Misal sudah makan satu piring, mungkin ada yang tambah setengah piring lagi misalnya, atau 2 piring maksimal dia makan, dia udah kenyang. Sekarang saya tanya teman-teman sekalian, andai saja kita sudah kenyang, lalu ditawarkan lagi ayam bakar, kambing bakar, sate, makanan terenak di dunia. Kira-kira antum masih mau makan? Hah? Kenapa nggak ada yang jawab? Hah? Nggak mau bahas makanan lagi puasa? Kita sudah kenyang, ditawarin makan lagi mau nggak? Oke, sekarang kalau kita dahaga lalu kita minum, sudah selesai, nggak ada sama sekali haus misalnya. Jangan dibayangkan kita lagi puasa, kita lagi habis minum air 1 liter misalnya,
air dingin, sudah minum teh, lagi nggak haus. Ditawarin minum misalnya. Lalu kita pada saat itu bingung, mau minum apa ya? Kadang-kadang kalau kita lagi tidak haus ditanya, kita lagi berkunjung ke rumah orang ditanya, mau minum apa? Karena kita tidak haus kan kita jadi punya pilihan ya. Oh, panas atau dingin misalnya. Sama juga dengan orang capek. Kalau ditanya, ada nggak orang yang mau capek? Pasti orang jawabannya tidak. Tapi fahami baik-baik teman-teman sekalian, supaya faham makna luasnya syukur itu. Kalau sebenarnya lapar itu bukan ujian, tapi justru perangkat terbaik untuk menikmati nikmat Allah dari makanan. Kalau kita tadi kenyang tadi, udah nggak mau makan lagi. Tapi coba kalau kita lapar, cuma nasi, sambal sama tempe, enak sekali makannya. Berarti lapar itu bukan siksaan, bukan ujian, tapi sebuah perangkat yang bisa membuat kita menikmati nikmat. Di saat kita haus, kayak sekarang lagi puasa, lagi azan maghrib sebentar. Kalau dikasih pilihan, kita akan minta minuman yang segar, yang dingin. Karena haus itu membawa kita ingin menikmati itu. Betul juga misalnya dari pagi kita bekerja sampai, maaf kita contoh lain. Sebelum saya masuk contoh kerja, orang dari pagi tidur sampai malam. Misal dia muslim, dia bangun sholat, dia tidur lagi. Ya saya tahu ada beberapa orang Ramadan begini, dia puasa cuma hitungan menit saja. Karena habis subuh tidur sampai duhur. Di situ sholat tidur lagi sampai asar. Bangun sholat tidur lagi sampai menjelang maghrib. Cuma berapa menit puasa. Habis itu azan maghrib buka puasa. Malam dia begadang. Ini kan terbalik gitu. Tapi contoh misalnya ada orang yang sudah tidur dari pagi sampai malam. Malam disuruh tidur lagi. Mau tidur gak dia? Enggak. Baik. Kalau orang dari pagi ke antum kerja aktivitas mulai pagi. Sampai menjelang habis masa kerja misalnya itu jam kerja 8 jam. Kita letih, lalu pulang. Malam kita istirahat. Enak gak istirahatnya? Berarti letih itu bukan siksaan. Letih itu sebuah perangkat justru untuk menikmati tidur itu. Di saat kita capek sekali, tergeletak mungkin di atas lantai seperti ini saja sudah nikmatnya luar biasa. Ya kan gitu. Kalau kita lagi tidak ngantuk, biar tidur di hotel bintang 5, misal, kita gak bisa tidur. Berarti nikmat Allah itu terlalu luas. Jangan pernah kurung nikmat Allah di uang saja. Berapa banyak orang yang uangnya sedikit, tapi karena Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kegembiraan, hidupnya bahagia. Berapa banyak orang yang melimpah hartanya, tapi karena Allah uji dengan segala macam penyakit, gangguan-gangguan yang ada, maka dia terganggu. Saya pernah duduk dengan seorang pangeran di Saudi. Di saat makan, dihidangkan makan buat semua tamu makan makanan yang enak sekali. Tapi beliau makannya cuma satu piring isinya sayuran biasa karena lagi terapi kesehatan. Gak memungkinkan dia untuk memakannya. Padahal hartanya bisa beli makanan apa saja yang beliau mau. Contohnya. Jadi jangan batasi nikmat itu kepada hal-hal yang sempit. Setiap kali Anda merasakan sebuah nikmat yang baik, bahkan terselamatkan dari sebuah mara bahaya, nggak jadi tabrakan, nggak jadi ribut rumah tangganya, nggak jadi ini dan itu berarti luar biasa. Nikmat Allah yang harusnya kita syukuri. Kita bisa mengeksekusi sebuah program, walaupun cuma program misalnya, satu program sederhana, berhasil pakai sepatu, berhasil buka pintu, berhasil pakai baju, sebuah nikmat yang harusnya kita syukuri. Apalagi kalau kita bisa menyelesaikan akad kita di kantor misalnya dengan menyelesaikan pekerjaan pada hari itu. Maka itu luar biasa nikmat yang harusnya kita syukuri. Jadi terlalu luas makna nikmat yang harus kita syukuri. Nabi Muhammad SAW teman-teman saking fahamnya beliau masalah ini. Sampai dikatakan dalam riwayat yang sahih kalau nikmat sedang ada pada diri beliau. Beliau mengucapkan Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji dan puja kehadirat Allah yang semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya. Tapi kalau ujian sedang datang, lagi sakit, lagi ada gangguan orang, beliau tetap masih mengatakan Alhamdulillah, hanya sambungannya ala kulli hal. Segala puji dan puja kehadirat Allah atas segala keadaan. Dalam keadaan ujian beliau masih bisa bersyukur. Karena tingkatan manusia memang ada level-levelnya. Level yang paling buruk diberikan nikmat tidak pernah bersyukur. Dari awal kita ketemu orang seperti ini sampai terakhir kita berpisah semuanya keluh kesah. Istri saya begini, anak saya begini, pembantu saya begini, rumah saya begini, semuanya gak ada yang disyukuri.
Apalagi kalau ujian datang, lebih banyak keluh kesahnya. Ini orang yang buruk. Yang kedua, standar. Yang kata Nabi SAW, ajaban di amri mu'min, sungguh mengagumkan perkara orang mukmin, wala yakunu dzalika illa li mu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman. In asabu sarra syakar. Kalau dia diberikan nikmat dia bersyukur. Wa in asabu dharra sabar. Kalau dia diberikan ujian dia bersabar. Jadi kalau ada nikmat bersyukur, ada ujian dia bersabar. Tapi ada level tertinggi, diberikan nikmat bersyukur, diberikan ujian bersyukur. Bagaimana caranya supaya kalau ujian datang kita masih bisa bersyukur? Kita melihat orang yang lebih berat daripada kita. Kaidah hidup sederhana, kalau Allah berikan kita nikmat, lihat orang yang di bawah kita. Misalnya kita punya motor, jangan lihat orang yang punya mobil. Kita punya mobil tahun 2019, jangan lihat orang yang punya mobil 2024 misalnya. Karena kita tidak akan bersyukur kalau lihat orang yang di atas. Lihat orang yang di bawah kita kalau nikmat. Kita akan selalu bersyukur. Kalau diberikan ujian, lihat orang yang di atas kita. Kalau kita flu, lihat orang yang flu sama demam. Kita flu dan demam, lihat orang yang flu, demam, rematik. Kan gitu. Lebih besar. Sehingga nikmat, sehingga ujian itu jadi kecil buat kita. Dan belum lagi kata Nabi SAW, Allah terus menguji seorang muslim di dirinya, di keluarganya, di hartanya, sampai dia dan keluarganya bertemu dengan Allah tidak tertinggal satu dosa pun. Jadi ujian selain memang dia pahala kalau kita bersabar, dia juga bisa menghilangkan dosa-dosa. Dan dia level untuk upgrading kualitas kita. Kalau tanpa ujian teman-teman, maka kita tidak akan pernah terupgrade menjadi orang yang lebih baik. Tantangan-tantangan hidup, gitu kan? Kalau semuanya baik-baik mulus-mulus saja tidak ada tantangan, seperti kalau film tidak ada penjahatnya, nggak ada yang nonton. Kan itu. Jadi memang ada ujian-ujian itu datang. Saya bukan motivasi nonton film ya, tapi cuma memberikan contoh gambaran saja. Allah Subhanahu wa taala sendiri memang selain memerintahkan hamba-hambanya bersyukur, Allah juga menjadikan sifatnya Allah adalah asy-syakur, yang maha bersyukur atau menilai kebaikan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 23, innallaha ghafurun syakur. Allah itu ghafur, maha pengampun dan suka mengampuni dosa-dosa hambanya walaupun terulang. Yang penting dia tulus dalam bertaubat. Dan syakur, maha menilai kebaikan hamba-hambanya dengan cara membalas berlipat ganda dari kebaikan yang dikerjakan oleh seorang hamba. Misalnya kita cuma bersedekah 1.000 rupiah. Allah nggak balas kita dengan 1.000 rupiah. Ditulis di amal kita. Allah mengatakan dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat. Jadi Allah tidak balas sesuai dengan nilai kita, tapi Allah lebihkan. Ini salah satu sifat syakurnya Allah. Mungkin teman-teman puasa sehari saja, kayak Ramadan sekarang. Perhatikan sabda Nabi SAW. Siapa yang berpuasa 1 hari karena Allah, Allah akan jauhkan dia dengan puasa itu, wajib atau sunnah, dari api neraka 70 tahun. Riwayat lain 100 tahun. Bukankah kita sudah dengar sholat sunnah sebelum subuh? Kata Nabi SAW, rakaatai fajr, 2 rakaat sholat sunnah yang sebelum iqamah subuh, antara azan sama iqamah subuh dikenal dengan sunnatul fajr. Atau supaya mudah difahami, qobliyah subuhnya. Ya. 2 rakaat rakaatai fajr itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Khairu minad dunya wa ma fiha. Jadi sedikit beramal sebagai tanda sifat Allah yang syakur, Allah lipat gandakan balasannya dengan tidak masuk di akal gitu. Mungkin Anda hanya dengan memberi makan orang 1 kali yang lapar, Allah berikan Anda makan 2 tahun tidak pernah kelaparan misalnya. Nah seperti itu sifat syakurnya Allah. Dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan dalam surah At-Taghabun, surah nomor 64 ayat 17, wallahu syakurun halim. Allah itu zat yang gemar membalas berlipat-lipat ganda dari apa yang dibuat oleh seorang hamba, dan juga maha lembut dan maha bijaksana. Kedua makna ayat tadi, Asy-Syura disebutkan oleh At-Tabari dalam tafsir beliau, tafsir di jilid 21 halaman 531, dan ayat At-Taghabun disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsir beliau di jilid 8 halaman 141. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwasanya para nabi-nabi itu mereka memang punya hati-hati yang bersih dan suka sekali bersyukur. Sehingga selalu kebutuhan mereka Allah penuhi, dan selalu kalau ada ujian Allah berikan jalan keluar.
Jadi ternyata syukur itu bukan hanya sekedar mendatangkan nikmat, tapi justru juga memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan kita. Sebagaimana Allah sebutkan contohnya tentang Nabi Nuh alaihissalam. Di dalam surah Al-Isra, surah nomor 17 ayat 3, "Dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh, innahu kana 'abdan syakura." Sungguhnya keturunan-keturunan manusia yang kami bawa, selamatkan di kapal bersama Nuh, dan dia adalah hamba yang suka bersyukur. Kalau pernah dengar kisahnya, alhamdulillah. Kalau belum pernah dengar, di antara pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh alaihissalam karena beliau suka sekali bersyukur, dinukil sebuah riwayat setelah beliau 950 tahun mendakwahi kaumnya, sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, "Alfasanatin illa khamsuna ama." Nuh tinggal di kaumnya 1000 tahun kurang 50 tahun, 950 tahun. Intinya teman-teman sekalian, Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah, "Ya Allah, saya sudah dakwahi mereka siang, malam, mereka tidak mau dengar. Tetap aja mau nyembah berhala, tetap aja kufur kepadamu. Maka datangkan hukuman buat mereka." Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirim Jibril dan menyampaikan kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Sekarang buat kapal." Buat kapal, dan waktu itu kebetulan lokasi dakwah Nabi Nuh di padang pasir, nggak ada air. Jadi buat kapal itu sangat tidak masuk akal manusia. Maka disuruhlah buat kapal. Nabi Nuh dengan orang beriman buat kapal. Setiap kali lewat orang-orang kafir dari kaumnya, selalu mengatakan, "Hai Nuh, kamu sudah gila ya? Ngapain buat kapal di tengah padang pasir? Untuk apa diolok-olok?" Nabi Nuh alaihissalam tetap saja mengerjakan sesuai dengan perintah Allah. Sampai kapal itu sudah mau selesai, teman-teman, atau sudah selesai kurang lebih, maka tidak cukup di situ, kaumnya menyakiti Nabi Nuh alaihissalam dengan cara mereka sepakat untuk buang air besar dan buang air kecil di kapal Nabi Nuh. Sehingga kapal Nabi Nuh penuh dengan kotoran manusia. Maaf, kencing dan tinja. Setelah penuh semuanya itu, rupanya Allah Subhanahu wa taala datangkan ujian kepada orang-orang kafir ini. Mereka kena penyakit kulit dan mereka tidak temukan obatnya. Mereka coba berobat sana sini, nggak bisa. Sampai ada satu orang di antara mereka yang kebetulan badannya penuh dengan penyakit kulit itu, dia buang air di kapalnya Nabi Nuh. Maaf, ini kisahnya begitu, dia kepleset jatuh di kotoran manusia yang ada di situ, kotoran orang-orang kafir. Begitu dia keluar, sembuh penyakit kulitnya. Maka dia pun pulang kepada kaumnya heran. Karena orang ini adalah orang yang paling rusak kulitnya, kok bisa sembuh? Mereka tanya, "Kamu bagaimana bisa sembuh?" Dia ceritakan, "Tadi saya kepleset di kapal yang ada kotoran kita. Waktu saya kena kotoran kita sembuh." Maka semua orang-orang kafir datang ke kapal Nabi Nuh membersihkan kotoran mereka sendiri. Sampai kepada cuilan kotoran terakhir mereka ambil, Allah mudahkan sehingga bersih untuk membersihkan penyakit mereka. Setelah kapal itu kembali bersih, sudah nggak ada lagi kotoran-kotoran, sudah nggak ada lagi baunya, barulah Allah SWT suruh Nabi Nuh dan orang beriman naik, lalu Allah datangkan banjir besar. Allah datangkan pertolongan bagi orang yang suka bersyukur dengan caranya. Dengan caranya. Dinukil sebuah kisah, seorang saleh dulu di wilayah Irak, kisah salafus saleh, kisah klasik. Zaman itu belum ada lampu penerangan kayak kita sekarang, sehingga orang mengandalkan bekerja di waktu pagi sampai maghrib. Nah biasa pasar-pasar pun semua sudah tutup di waktu malam, maghrib kayak kita gitu. Karena gak ada penerangan. Orang ini kebetulan kerja harian, gaji harian. Setiap dia kerja ada pendapatan, dia beli makanan bawa pulang buat istri anak. Dia nggak punya simpanan sama sekali, keadaannya miskin. Tapi dia selalu bersyukur dengan keluarganya. Satu waktu dia pulang ke rumahnya, kemudian dia nggak dapat kerjaan hari itu, nggak ada income-nya. Istrinya tanya, "Sudah malam nih, ada makanan hari ini buat kami?" "Nggak ada. Saya sudah keliling-keliling nggak dapat kerjaan hari ini." "Lalu bagaimana? Saya sama anak-anak belum makan." "Baik, saya istirahat sebentar," kata suaminya. "Coba nanti sebentar saya keluar, baru saya cari. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita. Kita terus saja bersyukur." Setelah selesai dia istirahat sebentar, dia keluar. Dia pun tidak tahu harus kemana. Mau ngetuk rumah orang, orang sudah pada tidur malam. Dia cuma terfikir, terilhamkan di benaknya untuk datang ke masjid. Ada masjid di sekitar rumah dia. Dia pergi ke sana, zaman dulu tidak ada penerangan, jadi orang pakai obor. Dia nyalain satu obor sama dia, kemudian dia sholat 2 rakaat setelah wudu. Lalu dia berdoa kepada Allah sambil mengeluh, ya, berkeluh kesah dengan Tuhannya, manja dengan Tuhannya, mohon merengek-rengek. Disebutkan dalam kisah ini, di malam itu raja yang sedang berkuasa di wilayah itu tiba-tiba gelisah, nggak bisa tidur. Dia mimpi melihat neraka, melihat kematian, dia ketakutan. Muslim.
Maka dia pun terbangun, lalu dia bilang, ya Allah, aku yakin ini peringatan dari engkau. Maka sebagai bentuk taubatku dari dosa-dosa, dan aku khawatir jangan sampai aku termasuk orang yang kau hukum, maka aku akan sedekah sebagai tanda syukur kepadamu atas uang-uang, atas engkau selamatkan, masih kasih aku umur, dan aku diberikan mimpi supaya aku sadar. Maka dia mengambil beberapa kantong uangnya, itu berisikan dinar emas. Cukup besar. Kemudian dia bilang, ya Allah, malam ini pandulah aku menuju kepada hambamu yang aku bisa bantu. Karena malam begini siapa juga yang mau diberikan, orang sudah pada tidur semua. Maka dia naik kudanya, kemudian dia biarkan jalan kuda itu. Ternyata kuda ini dengan hikmah Allah mampir ke masjid yang ada tadi orang miskin itu. Kemudian dia turun, dia heran kenapa kuda ini berhenti di masjid itu. Kemudian dia turun, dia masuk ke dalam, dia temukan orang tadi lagi berdoa kepada Allah. Dan dia dengar keluh kesahnya. Seharian belum makan, dia butuh makanan, ya Allah tolonglah, dan seterusnya. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, pada saat itu si raja ini setelah orang miskin itu selesai berdoa, dia mengatakan, saya sudah mendengarkan doamu. Dan saya raja yang berkuasa di wilayah ini. Karena masa dulu tidak ada kamera, orang tidak tahu foto rajanya. Muka rajanya seperti apa. Dia bilang, saya raja yang berkuasa, saya ingin sekali bersedekah malam ini, maka saya akan berikan harta ini kepada kamu. Dan perlu kamu tahu, sebagai rasa syukur saya kepada Allah, karena saya bisa bersedekah, saya bisa diberikan rasa sadar untuk takut kepada Allah, sehingga saya segera taubat kepadanya. Setiap engkau butuh bantuan, silakan datang kepadaku. Maka orang miskin ini dengan akidah dan keyakinan yang sangat kuat, dia mengatakan, kalaupun saya ada hajat lagi setelah ini, saya tidak akan datang kepada anda. Tapi saya datang kepada Allah yang telah mengutus anda datang kepada saya. Syukur bisa mendatangkan raja kepada orang miskin ini, membawa bantuan itu kepadanya. Dan banyak sekali fenomena-fenomena seperti ini yang terjadi. Tinggal bagaimana kita menjadi hamba yang bisa bersyukur. Nabi Ibrahim juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang suka sekali bersyukur. Disebutkan dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 120 sampai 121. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umih ishtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Sungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan atau pemimpin, lagi patuh pada Allah dan berada di jalan yang lurus, dan dia sekali-kali bukanlah termasuk orang yang musyrik, dan dia senantiasa atau selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan menunjuki ke jalan yang lurus. Jadi Nabi Ibrahim AS bersyukur. Salah satu tanda, banyaknya fenomena syukur Nabi Ibrahim AS. Tapi salah satu bentuk syukurnya, Nabi Ibrahim teman-teman tidak pernah makan sendirian. Tidak pernah. Setiap kali istrinya buatin masakan, selalu dia buka pintu, dia panggil siapapun yang lewat depan rumahnya lalu dikasih makanan. Sampai beliau dapat julukan Abu Dhufain atau bapaknya para penjamu tamu. Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Bukhari Muslim diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati qama hatta tafattar rijlah. Nabi SAW kalau bangun salat malam, terus beliau salat semalam suntuk sampai kaki beliau pecah-pecah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah istrinya berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, atasna'u hadha wa qad ghufira ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Apakah anda harus paksakan diri seperti ini, salat sampai kakinya pecah-pecah, sementara anda sudah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang? Apa jawaban Nabi SAW? Beliau tidak bilang ini perintah Allah. Enggak. Beliau mengatakan, afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi dari perbuatan para nabi-nabi ini kita bisa lihat bagaimana sebenarnya mereka itu meletakkan syukur. Selain mereka mensyukuri nikmat yang ada, mereka juga arahkan bentuk nikmat itu kepada ketaatan kepada Allah. Nabi SAW tadi gunakan sholat sampai kaki beliau pecah kesehatannya. Ibrahim AS makan, beliau berikan kepada orang lain. Misalnya. Dan sekian banyak contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah ini. Allah juga memerintahkan kita teman-teman untuk bersyukur dalam ayat lain. Seperti misalnya dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang beriman, makan, nikmatin dari hal-hal yang baik yang telah kami siapkan untuk kalian. Dan bersyukurlah kepada Allah karena
atau bersyukur kepada Allah yang kepadanya kalian menyembah atau patuh. Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 152, "Fadhkuruni adzkurkum." Selalu ingat kepadaku, aku ingat kepada kalian, washkuruni wala takfurun. Bersyukurlah maka pasti aku akan tambah. Kemudian dalam surah Az-Zumar surah nomor 39 ayat 7 Allah mengatakan, "Wa in tashkuru yarallahu lakum." Kalau kalian bersyukur pasti dia akan ridho kepada kalian. Dan kalau Allah sudah ridho kepada kita, maka dipastikan tentunya Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Kata Imam At-Tabari dalam tafsir ayat-ayat syukur, ya, di antaranya Al-Imran surah nomor 3 ayat 145, "Wasanajjis syakirin." Dan kami akan balas orang-orang yang suka bersyukur. Beliau mengatakan maksudnya karena bersyukur Allah akan memberikan kebaikan. Janji yang akan diberikan itu baik di akhirat nanti dengan surga dan juga di dunia dengan melimpahnya kebutuhan atau terpenuhinya kebutuhan dengan melimpah. Orang kalau bersyukur teman-teman sekalian, apalagi kalau dikombinasi dengan beriman, itu akan jauh dari siksa Allah. Akan jauh dari siksa Allah. Allah kekalkan dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 147, "Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Kenapa Allah harus siksa kalian? Kalau kalian itu termasuk orang-orang yang bersyukur dan juga orang yang beriman. Ulama berbeda pendapat teman-teman tentang mana yang lebih afdal di sisi Allah. Orang miskin yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur. Orang miskin kalau dia bersabar pahalanya besar. Tapi kalau dibandingkan dengan orang kaya yang bersyukur, mana lebih afdal? Kesimpulannya ulama mengatakan orang yang kaya bersyukur lebih afdal. Karena bertemu antara nikmat yang ada dan dia syukuri. Berarti kita syukuri nikmat lebih besar daripada sabar terhadap ujian itu sendiri. Jadi harusnya kita selalu bersyukur. Dan nikmat-nikmat ini kita selalu dianjurkan untuk menyebutnya sebagai nikmat dari Allah. Alhamdulillah. Bapak sehat ya? Ibu sehat? Alhamdulillah. Allah kasih saya kesehatan. Bapak ibu sudah punya kerjaan? Alhamdulillah. Selalu Alhamdulillah. Sudah berkeluarga tangga? Alhamdulillah. Sudah punya keturunan? Alhamdulillah. Misal, dia selalu ikutkan dengan seperti itu. Ya. Karena Allah mengatakan dalam surah Ad-Duha, surah nomor 93 ayat 11, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Kalau nikmat-nikmat Tuhanmu sebutkan. Sebutkan. Alhamdulillah Allah berikan kepada saya ini dan itu misalnya. Bukan karena kesombongan. Baik, kita akan coba mengerucut ke poin-poin bagaimana cara bersyukur. Yang pertama, lisan selalu mengucapkan Alhamdulillah. Sebagaimana tadi kita bilang, Nabi SAW bilang Alhamdulillah dalam nikmat dan juga dalam ujian bahkan. Dengan bersangka baik kepada Allah kalau ujian ini baik buat dia. Kemudian yang kedua, menggunakan nikmat pada ketaatan. Nah ini penting sekali. Kesehatan dipakai untuk sholat, untuk puasa, untuk bekerja cari rezeki halal. Bukan untuk maksiat. Karena sangat tidak pantas kalau kita diberikan sebuah fasilitas lalu kemudian kita pakai untuk melanggar. Kayak antum kerja di perusahaan begini, dikasih fasilitas gaji, apalah fasilitas kantor mungkin ada di sini misalnya. Lalu justru kita melanggar peraturan perusahaan. Kan tidak berimbang. Harusnya balance, diberikan fasilitas, dibalas dengan kualitas kan gitu. Harusnya kita balas dengan yang baik. Nah seperti itulah kalau nikmat Allah sedang diberikan kepada kita. Jangan digunakan kemaksiatan. Jangan teman-teman sekalian justru dipakai untuk maksiat kepada Allah. Untuk berzina, untuk mabuk, untuk apalah, membunuh, apa segala macam ini tidak boleh. Ya. Harusnya kita gunakan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Kemudian juga dianjurkan agar kita sujud syukur. Sujud syukur. Nah, sujud syukur ini teman-teman yang ketiga tidak harus berwudu. Tapi disebutkan dalam sebuah riwayat Abi Bakrah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa amrun busyira bihi kharra sajidan syakiran lillah. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad hasan. Bahwasanya Nabi SAW kalau dapat berita gembira aja di kuping beliau, maka beliau langsung sujud kepada Allah sebagai tanda syukur. Nah ini sujud tinggal cari arah kiblat sujud syukur, walaupun tidak dalam kondisi tidak berwudu. Karena ini beda, bukan sujud solat ya. Maka kita harus fahami kalau kita juga disunnahkan untuk sujud syukur ya. Dan
Ada satu zikir pagi petang, saya sarankan untuk tidak luput dari kita. Di pagi baca ya. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falillahil hamdu ya. Walakas syukur. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca ini di pagi hari, ya Allah, atas nikmat yang engkau berikan pada hari ini dan engkau berikan kepada salah seorang dari makhlukmu, maka sungguh nikmat itu pasti darimu dan tidak ada sekutu bersamamu, maka segala pujian dan syukur atau terima kasih untukmu. Kata Nabi SAW, siapa yang baca sekali saja ini, faqad adda syukra yaumihi, maka dia seperti sudah menunaikan tugas syukurnya di pagi itu kalau dia baca pagi hari. Wa man qala hina yumsi faqad adda syukra lailatihi, dan siapa yang menyebutkan zikir ini, doa ini sekali saja sore hari, maka secara otomatis dia seperti sudah menunaikan syukur sampai besok pagi lagi. Dan ini salah satu doa syukur yang sangat baik untuk kita baca. Yang keempat teman-teman, tanamkan rasa qanaah atau puas. Merasa puas dengan pemberian Allah. Bagaimana caranya? Tadi saya bilang kaidahnya, lihat orang yang lebih rendah dari kita dari sisi nikmat. Lihat orang yang lebih rendah. Teman-teman dapat gaji UMR misalnya berapa? 4 juta, 4,8 atau berapa misalnya. Jangan lihat orang yang sudah jadi manajer di perusahaan kita lebih besar, 7-8 juta misalnya gajinya. Lihat orang yang belum punya pekerjaan, orang yang pengangguran, orang yang lebih rendah gajinya. Supaya kita bersyukur, muncul sifat qanaah, merasa cukup. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah dengan hadis dengan sanad sahih, kun wari'an takun a'badan nas wa kun qani'an takun ashkaran nas. Jadilah engkau hamba yang selalu menjaga hubungan baik sama Allah, maka engkau akan menjadi hamba yang paling berbakti. Dan jadilah hamba yang paling suka puas terhadap pemberian Allah, maka engkau akan menjadi hamba yang paling bersyukur. Dan dengan itu berarti otomatis akan ditambah nikmat. Karena kaidahnya tadi kalau kita ya bersyukur akan ditambah. Yang kelima yang kita harus lakukan adalah berbagi dengan orang lain. Berikut juga membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik yang setimpal. Teman-teman sekalian, ada satu poin penting dalam Islam yang harus kita fahami. Sedekah itu berbagi dengan orang lain dari apa yang Allah berikan kepada kita. Apakah sedekah harta, sedekah ilmu yang kita ajarkan kepada orang, nasihat, saran, ide, ya. Semua itu adalah hal yang sangat baik ya untuk kita lakukan. Dan kita berbagi dengan orang lain. Ada misalnya perusahaan kita maju, lalu ada yang tanya, bagaimana kiat suksesnya? Ceritakan, biarkan orang maju juga. Ini dalam Islam diajarkan begitu. Kita beda dengan pemahaman kapitalis yang biasa menganggap orang kalau berbagi berarti dia akan kehilangan dong resep makanan, resep suksesnya, rahasianya dia, gitu kan? Atau kalau dia keluarin duit 1 juta, dia keluarin 100 ribu. Berarti secara hitung-hitungan menurut kapitalis 100 ribu kurang 1 juta kurang 100 ribu jadi sisa 900 ribu. 100 ribunya dianggap kerugian bagi mereka. Islam tidak seperti itu. Yang kita keluarkan 100 ribu itu dalam Islam justru itu investasi yang sebenarnya. Kita keluarkan bukan hilang. Jangan dianggap pengeluaran. Tapi dia sebuah investasi yang besar yang kalau kita keluarkan Allah menganggap itu pinjaman. Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsira." Siapakah yang mau meminjamkan untuk Allah, lalu Allah lipat gandakan dengan lipat-lipat ganda yang sangat banyak. 100 ribu itu tidak akan kembali, tidak akan dicatat di buku amal kita 100 ribu, tapi lipat ganda menjadi 10 kali lipat, bahkan kelipatan yang banyak, dan Allah bisa ganti berlipat-lipat ganda dari apa nilai yang sudah kita keluarkan. Itu kaidahnya. Jadi jangan pernah berpikir teman-teman, dan jangan tanamkan sifat kapitalis dalam diri kita. Karena mereka selalu mengatakan menabung pangkal kaya, Islam mengatakan sedekah pangkal kaya. Tidak akan ketemuin. Menabung selalu pelit, nggak mau keluarin. Tapi kalau kita berbagi sedekah pangkal kaya, kaidah Islam ini akan selalu mengeluarkan. Dia tidak bisa ketemu, satu nahan, satu keluarkan. Coba pakai resep ini. Berbagi dengan orang lain. Maka pastikan itu salah satu bentuk syukur yang akan mendatangkan nikmat melimpah kepada kita. Makanya
Termasuk juga dalam hal ini teman-teman sekalian, selain kita berbagi sama orang lain, tadi saya bilang kita harusnya juga membalas kebaikan orang lain dengan yang setimpal. Apa saja. Orang memberikan apa kepada kita, makanan misalnya dikirim tetangga, kita balas dengan makanan. Kita diberikan pakaian, kita kasih pakaian. Kita diberikan apa saja jasa, kita balas juga yang setimpal, gitu kan. Dan ini semua adalah perintah Nabi SAW. Di mana beliau bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud dengan sanad sahih, Man sana'a ilaikum ma'rufa fakafi'uh. Siapa yang telah berbuat baik pada kalian maka balaslah dengan yang setimpal. Fa in lam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuh. Kalau kalian tidak mampu menyamakan atau memberikan balasan, maka minimal doakan kebaikan sampai kalian merasa sudah membalas kebaikan dia. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan, man sunya ilaihi ma'rufa, siapa yang telah terbuat baik orang lain, berbuat baik orang lain kepadanya, faqala li fa'ilihi, dia mengatakan kepada orang yang sudah berbuat kebaikan itu, jazakallahu khairan, semoga Allah balas anda dengan kebaikan, qad ablaga fis thana, dia telah mengucapkan terima kasih yang sangat besar. Jadi usahakan selalu ngucapin sama teman-teman yang bantu apa saja, walaupun hal kecil. Pulpen kita yang diambilkan, sendal mungkin apa saja hal kecil, kita selalu mengatakan jazakallahu khairan kalau laki-laki dan jazakillahu khairan kalau perempuan. Cuma saya lihat beberapa teman-teman kita yang sudah ngaji ini, mereka sering menghilangkan khairannya. Mereka cuma bilang jazakallah, jazakallah. Jazakallah artinya semoga Allah balas. Apa? Khairan. Khairan itu maksudnya kebaikan. Jadi kita harus ikuti dengan khairan. Dan tidak usah tambah dengan kathiran misalnya. Cukup. Jazakallahu khairan. Dan siapa yang telah bersyukur dan berterima kasih pada manusia, dianggap dia telah berterima kasih kepada Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi dengan sanad hasan sahih, man lam yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang belum berterima kasih pada manusia, maka berarti belum berterima kasih kepada Allah. Lihat orang-orang terdekat kita. Teman-teman di sini yang datang dari luar kota perantauan, kalau masih punya orang tua di kampung sana, terima kasih sama mereka. Bukan setahun sekali pada saat mudik, bukan di saat ada kesempatan, setiap hari. Kalau perlu sebelum aktivitas, telepon mereka. Ibu, ayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar? Ada yang bisa saya bantu enggak? Ada yang perlu saya kirimin dari Jakarta enggak? Ada yang ini enggak dibutuhin? Atau apa misalnya, dibutuhin misalnya. Kalau mereka bilang tidak, baik tolong doakan saya ya. 1 menit atau setengah menit saja. Minta keriduan mereka, minta doa mereka. Maka itu bentuk syukur kepada manusia. Orang yang terbaik adalah orang tua kita. Ya. Disebutkan dalam sebuah kisah di Saudi, teman-teman, ada orang sudah divonis di pengadilan, dia akan dipenjara kalau tidak salah 10 tahun. Tapi dia nggak salah orang ini. Dia nggak salah. Memang ada orang yang membuat sertifikat tanah palsu segala macam, itu merekayasa data, itu menang di pengadilan dan dia yang justru disalahkan, dianggap dia yang memalsukan di balik fakta. Sekitar 1 jam lagi akan ada keputusan hakim. Dia masih di pengadilan. Di saat itu dia masih boleh keluar gitu, ya. Maka dia sempat menelpon seorang syekh, seorang ulama di sana, ceritakan fenomena, lalu dia mengatakan, apa saran Anda? Ini sudah jelas secara realitas saya akan dipenjara, padahal saya tidak salah. Pertanyaan syekhnya, apa kau masih punya orang tua yang hidup? Dia bilang ada. Tapi tinggal ibu saya, ayah saya sudah meninggal. Kata syekhnya, ibumu tinggal sekota sama kamu? Dia bilang iya. Baik, mau dengar saran saya? Mau. Sekarang kamu keluar dari pengadilan, cari restoran terbaik yang bisa kamu dapat, beli makanan terbaiknya, pergi makan siang bersama ibumu. Kata orang ini, syekh, saya sebentar lagi divonis penjara 10 tahun, bagaimana saya bisa mau beli makanan buat ibu saya lagi? Kata syekhnya, kalau kau mau dengar saran saya silahkan. Akhirnya diikuti sama dia. Dia keluar, dia beli makanan terbaik, dia pergi ke rumah ibunya. Dia gak cerita apa-apa. Tapi subhanallah ibunya kaget karena tidak biasa datang siang hari makan siang sama ibunya. Dia bilang, ibu ini saya belikan makanan terbaik, saya mau makan sama ibu. Kata dia, semenjak dia duduk, ibunya terus mendoakan. Semoga Allah mudahkan urusanmu nak, semoga Allah begini dan begitu. Ibunya terus doakan. Subhanallah, beberapa menit setelah dia duduk sama ibunya, ditelepon oleh pengadilan dan ada pengacaranya di sana. Kalau ternyata orang yang menipu yang sedang menuntut dia itu ternyata terbukti palsu semua surat-suratnya dan dituntut oleh pihak lain.
dan terbukti surat dia yang benar, maka dia bebas. Dia telepon syekhnya, Syekh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Syekh, berita gembira, saya enggak jadi divonis. Kata syekhnya, kira-kira menurut kau apa sebabnya? Dia bilang, doa ibu saya. Doa ibu saya. Teman-teman sekalian, berdoa buat orang, minta terima kasih sama mereka, ucapin terima kasih. Ada teman saya di Madinah, selalu cum laude teman-teman sekalian. Saya sampai penasaran, tidak pernah namanya keluar dari 10 orang yang juara pertama. Dan di kampus kami dulu dikasih 1.000 real. Saya memang orangnya cerdas, tapi saya tanya dia, apa rahasianya? Kenapa kamu bisa begini? Itu kalau malam ujian, saya lihat sendiri, di masjid kampus kami, Maghrib Isya dia datang berdua sama temannya. Dia kebetulan orang asli Madinah, sekarang beliau sudah doktor, sudah lagi nyusun mengejar mendapat profesornya. Semoga Allah mudahkan. Beliau duduk sama satu temannya dari Sudan, kemudian ngomong, cuma belajar murajaah sedikit mengulangi materi Maghrib Isya. Besok nilainya dari 199, 98, ada yang 100. Bagus nilai. Orang semua belajar dari habis Maghrib sampai begadang, ada yang begadang untuk dapat nilai bagus besok. Dia tidak. Saya tanya apa rahasianya? Dia bilang, saya selalu setiap pagi sebelum keluar ke sekolah kampus, walaupun bukan ujian, datangi ibu sama ayah saya. Lalu saya cium tangannya, saya ucapkan terima kasih, saya tanya kalau butuh bantuan apa, hitungan detik. Habis itu mereka doakan saya pergi. Saya sangat yakin itu sebabnya. Dan sekian banyak kisah berhubungan dengan masalah ini. Terima kasih bukan cuma sama orang tua, sama siapa saja kerabat kita yang pernah punya jasa sama kita, sama siapa saja manusia yang pernah buat baik sama kita. Kata Umar radhiyallahu anhu, cara berterima kasihnya luar biasa. Kalau ada orang yang mengingatkan satu aib saya, kata Umar, satu kesalahan saya, ini salah hai Umar, luruskan. Ini salah. Maka saya akan berterima kasih pada orang tersebut seumur hidup saya. Bukan sekali aja terima kasihnya. Umar bilang saya akan terus terima kasih sama dia seumur hidup. Saya akan ingat terus kebaikan itu karena dia mengingatkan kesalahan saya. Itu mengingatkan kesalahan, bagaimana kalau orang itu kasih kebaikan kepada Umar? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, saya akan terus siap mengabdi kepada seseorang yang mengajarkan kepadaku satu huruf. Jadi bagaimana kebaikan orang dibesarkan dan dinilai, kita berterima kasih dan menilainya, maka itu bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu yang dianjurkan. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, rukun syukur itu ada 3, mengakui nikmat berasal dari Allah, memuji Allah atas nikmat tersebut, alhamdulillah, lalu memanfaatkannya di atas ketaatan. Nabi SAW juga bersabda, agar kita bisa bersyukur yang baik, ya, dan kiat-kiat untuk menambah syukur ini, tadi sudah kita sebutkan ada 5 ya. Terakhir adalah berbagi dengan orang lain dan juga bagaimana kita berterima kasih pada orang yang sudah berbuat baik sama kita dan kita balas. Ya, kita juga dianjurkan pekah. Yang ke-6, pekah dalam menilai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pekah, ya. Kata Nabi SAW, man lam yashkuril qalil lam yashkurul katsir. Orang yang tidak berterima kasih kepada Allah dengan hal-hal yang kecil, maka dia tidak akan terima kasih pada Allah dengan hal-hal yang besar. Hadis ini riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Albani. Sebagai penutup mungkin teman-teman sekalian, beberapa poin yang ingin kami atau beberapa nasihat dari kami sampaikan. Perkataan Ibnu Hazm rahimahullah tentang pentingnya seorang hamba menggunakan nikmat yang ada di atas ketaatan. Ingat, kita diciptakan di sini, saya sama Anda semua ada di sini. Tujuan utamanya Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi dan beribadah kepadaku. Jadi kalau Anda tanya, Ustaz, apakah saya diciptakan memang untuk sholat, untuk puasa, untuk sedekah, untuk menuntut ilmu, untuk bakti orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang miskin, jujur, amanah, tanggung jawab? Iya. Tujuan kita hidup di sini untuk itu. Makan, minum, tidur, belanja, ini pernak-perniknya. Jangan pernak-pernik di skala prioritaskan lalu lupakan tujuan utama. Nah, salah satu tujuan kita adalah diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Dan salah satu bentuk ibadah itu adalah syukur. Kita bersyukur. Jadi ini bukan pilihan, tapi memang sebuah tujuan kita diciptakan. Dan jangan sampai teman-teman sekalian, kita keluar dari tujuan itu. Karena maksiat kepada Allah bukan tujuan hidup kita. Justru itu pelanggaran terhadap tujuan hidup kita. Makanya dianjurkan oleh para ulama,
Ya. Bagaimana kita gunakan nikmat di atas ketaatan, itu bentuk syukur. Kata Ibnu Hazm rahimahullah, kullu ni'matin la tuqarribu minallah la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyah atau musibah. Semua nikmat yang tidak membuat seorang hamba justru makin dekat kepada Allah, maka dia adalah musibah atau ujian. Dinukil dari kitab Hilyatul Auliya jilid 1 halaman 497. Kemudian Nabi SAW bersabda, la yarzuqullahu abdan syukra fayuhrimuhu ziyada. Tidak ada seorang hamba yang Allah karuniakan lisannya bersyukur, ya, kemudian Allah tidak tambahkan. Artinya pasti Allah akan tambah apa yang telah Allah berikan kepada dia. Ini disebutkan oleh Al-Baihaqi. Dan sebagai penutup perkataan Hasan Basri rahimahullah, beliau berkata, sesungguhnya Allah memberi nikmat kepada siapa saja yang dia kehendaki. Jika seseorang yang dikehendaki, jika seseorang itu tidak bersyukur, maka akan berbalik menjadi siksa. Dan kalau orang itu bersyukur, maka akan bertambahlah nikmat tersebut. Dan kalau orang justru membuka atau menggunakan nikmat itu dalam kemaksiatan, maka kata Nabi SAW, wa inna rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Seorang hamba itu bisa terharamkan dari banyak rezeki justru karena dosa yang dia buat. Jadi jangan pernah berpikir teman-teman sekalian dengan ada gaji misalnya, lalu dipakai ke karaoke, dipakai ke diskotik, dipakai berzina. Oh nggak ada masalah, saya sudah punya kerjaan kok. Tidak. Bisa saja pekerjaan itu hilang dari kita karena dosa. Karena kita mencorengnya dengan dosa. Dan itu bukan bentuk syukur kepada Allah. Kalau kita gunakan nikmat atas kemaksiatan, harusnya makin rajin sholat, makin tutup aurat, ya makin suka bersedekah, makin bakti sama orang tua. Nah itu bentuk syukur terhadap nikmat. Semua orang yang gunakan nikmatnya di atas kemaksiatan, pastikan hanya hitungan waktu akan hilang dari dia. Lihat orang-orang yang korupsi misalnya. Sebagus apapun rumahnya, semewah apapun mobilnya, sebanyak apapun harta yang menumpuk, satu berita Allah buka, termalukan, disita semuanya, jadi miskin dan pengangguran. Berapa banyak orang? Berapa banyak orang yang miskin susah hidupnya, tapi selalu bersyukur, kemarin susah, tahun depannya Allah sudah berikan dia pekerjaan, 5 tahun ke depan sudah punya perusahaan sendiri, 10 tahun ke depan mungkin menjadi orang terkaya di kotanya, bukan mustahil. Jadi ini sunnatullah, sistem yang sudah Allah buat dan tidak mungkin keluar dari situ. Intinya teman-teman sekalian, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingat kiat-kiatnya tadi, ucapkan alhamdulillah, jangan gunakan nikmat dalam kemaksiatan kepada Allah, sujud syukur, ya. Kemudian balas kebaikan orang dan sebut-sebut kebaikan orang yang Allah berikan melalui orang tersebut, balas dengan kebaikan, ya. Dan nilai sekecil apapun nikmat itu dan besarkan, ya, besarkan. Kalau Anda mau minum, saya sebentar pada saat buka puasa, jangan hanya sekedar haus langsung minum saja. Coba nikmati teman-teman. Subhanallah, orang yang menikmati itu orang yang lebih dekat dengan syukur. Dan bermakna nikmat itu. Contoh misalnya kalau dia minum, bismillah, dia minum, dia resapi, dia enak, dia rasakan. Tehnya kah, sirupnya kah, kopinya kah. Beda dengan orang yang minum cuma mau habisin saja. Sama dengan orang makan. Kalau Anda makan, secara medis pun dianjurkan untuk mengunyah dengan baik. Supaya pencernaan kita tidak terlalu berat gitu kan. Kalau kita kunyah, kita nikmati, kita makan potongan ayam itu, potongan daging itu, tempe itu, sambal nasi itu, kita nikmatin. Beda sekali dengan orang yang makan hanya sekedar untuk menghabiskan saja. Nah, makanya kita harus menyadari teman-teman, kalau nikmat Allah besarkan dan coba nikmati. Tidur aja teman-teman. Kalau kita tidur, biar kita tidur di teras rumah kita, di teras kos-kosan kita. Kalau kita tidur dengan niat menikmatinya, beda sekali. Ya, dengan orang yang tidur hanya sekedar untuk menghilangkan ngantuknya misalnya. Maka coba nikmati, makin sekecil apapun nikmat kita coba nikmati dan akhirnya kita syukuri. Dan dengan itu pasti akan ditambah nikmat tersebut. Allahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Allah terima seluruh ibadah yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal nanti dengan pahala yang sempurna. Dan semoga Allah maafkan semua dosa-dosa kita. Allah terima seluruh ibadah yang sudah kita kerjakan. Dan juga Allah memberikan kita panjang umur di atas kesempurnaan ilmu dan juga amal soleh. Serta semoga Allah jaga persatuan, kesatuan dan kemerdekaan kita. Allah amankan negeri kita, Allah makmurkan dan juga Allah jadikan contoh bagi negara-negara yang lain. Dan semoga juga Allah tolong saudara-saudara kita di Palestina, terutama Gaza dan dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka.
Mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah satukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.